Setiap anggota keluarga punya cerita berbeda. Kayak Pak Untung anti buntung. Dia nyaris kena investasi bodong. Untung ada. Investasi yang nyaman dan aman, ya di Permata Mobile X lah. Kalau ini Ibu Sofi, rajin banget shopping. Paketnya selalu numpuk, sampai bikin tetangga ngamuk. Soalnya... Saya bisa pantau semua promo dan cashback di Permata Mobile X. Nah ini Oma Nancy, hidupnya fancy. Oma, listrik udah harus dibayar. Mobilnya Oma, sudah habis bensinnya. Untungnya Oma bisa bayar ini itu di Permata Mobile X. Yang ini Kak Morgan, si paling sultan. Mau ini. Aku mau semuanya ya. Sepanjang apapun bilnya, Kak Morgan bisa bayar pakai QR Pay di Permata Mobile X. Terus, ini Dek Freya, yang cita-citanya jadi kaya raya. Nggak usah worry, kan di Permata Mobile X nabungnya easy. Dan ini Opa Ruben yang paling keren. Investasi online, deposito sampai dark mode. Ya kan? Semua transaksi, semua generasi. Semua makin bisa dengan Permata Mobile X. Hey Joan. Hey Fauzi, so nice to see you finally. I'm Fauzi Satyaputra. I'm an artist from Indonesia. I am Joanne. I'm from Thailand. Goes with the concept with the lotus and the gemming together. Yeah. I agree. I really agree. High five, Fauzi. High five. We want to create that togetherness into the painting itself. The tree represents the family growing together. I felt like you're a long-lost friend. Yeah, like brother and sister. This experience is really unique because it comes from the heart. We poured our two hearts into a canvas. Now you're part of the family. Permata Mobile X hadir, selalu memberikan kemudahan dalam bertransaksi. Gratis biaya transfer tanpa syarat dengan Permata Mobile X. Gratis biaya transfer ke bank lain. Gratis biaya transfer sesering yang kamu mau. Dan gratis biaya transfer tanpa minimum saldo dengan Permata Mobile X. Gratis biaya transfer kemanapun tanpa syarat. Tanpa batas waktu, tanpa minimum saldo, tanpa batas frekuensi, hanya di satu aplikasi Permata Mobile X. Di dunia yang penuh perubahan, saatnya hadirkan kesadaran bahwa materi bukanlah satu-satunya tujuan. Kekayaan sejati adalah sebuah perjalanan, menyeimbangkan segala aspek kehidupan. Membangun kebahagiaan dalam harmoni, menjadi diri yang lebih baik. Mengukir makna dalam setiap langkah, mengubah tantangan menjadi kesempatan. Di tengah pertumbuhan Indonesia, kita adalah bagian dari sejarah. Membuka pintu inovasi dan peluang tak terhingga. Mewarisi perjalanan kekayaan yang harmoni untuk generasi penerus bangsa. Temukan potensi Anda. Temukan makna kaya yang sesungguhnya. Permata Bank Wealth Wisdom 2023. Harmonious Wealth Journey.
Selamat datang dalam acara Permata Bank Wealth Wisdom 2023. Mari kita sambut host kita hari ini, Sumi Yang. Selamat siang Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, para nasabah Permata Bank, baik yang hadir langsung di Ritz-Carlton Hotel Jakarta maupun yang bergabung atau menyaksikan secara online. Selamat datang di Transformation Stage Permata Bank Wealth Wisdom 2023 Harmonious Wealth Journey. Saya boleh minta tepuk tangannya untuk Permata Bank dan kita semua yang hadir pada siang hari ini. Terima kasih sudah hadir dalam acara yang menjadi khas dari Permata Bank, signature event tahunan yang diselenggarakan Permata Bank dari sejak tahun 2014. Jadi tahun ini merupakan tahun ke-9 Wealth Wisdom ini diselenggarakan. Dan tahun ini mengangkat tema Harmonious Wealth Journey, tujuannya untuk menginspirasi para nasabah Permata Bank dan juga masyarakat Indonesia secara luas. Bagaimana kita memulai sebuah perjalanan mencapai kekayaan yang holistik, yang artinya finansial maupun non-finansial. Bapak dan Ibu, Wealth Wisdom 2023 tahun ini akan fokus dalam berbagai wawasan menarik seputar perubahan. Bagaimana makna kekayaan yang sesungguhnya dan kebutuhan individu untuk menyeimbangkan banyak faktor dalam perjalanan membangun kekayaan. Dan tentu saja tujuan hidup dan yang terpenting adalah kesehatan. Bapak dan Ibu, mudah-mudahan siang hari ini sesi yang akan dihadirkan untuk Bapak dan Ibu bisa menjadi bekal dan fondasi bagi Anda semua dalam menentukan rencana yang akan datang. Sebagai informasi Bapak Ibu, Wealth Wisdom ini diselenggarakan selama 2 hari, yaitu hari ini dan esok. Dan akan menghadirkan lebih dari 40 pembicara yang kompeten dalam 18 sesi diskusi dan 6 workshop. Perkenalkan, saya Sumi yang akan memandu sesi pertama pada siang hari ini dengan tajuk Foreseeing Indonesia After 2024. Tentu kita semua penasaran ya, karena tahun depan ini akan menjadi tahun penentuan bagi Indonesia karena kita akan melaksanakan pemilu serentak pertama dalam sejarah. Jadi kita akan memilih anggota legislatif, akan memilih kepala daerah, dan yang terpenting adalah pergantian presiden. Memang pergantian pemimpin ini tidak langsung membelokkan masa depan bangsa, tetapi akan banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu siang hari ini kita akan coba menggali insight dari para pakar yang sudah kami hadirkan pada siang hari ini dari perspektif politik dan juga dunia usaha. Karena ini 2 hal yang tidak terpisahkan. Ya, kebijakan politik itu akan mempengaruhi bagaimana kondisi dunia usaha dan ekonomi kita. Bapak dan Ibu, sebelum saya mengundang dan memperkenalkan narasumber kita siang hari ini, saya ingatkan kembali bahwa Permata Bank telah menyediakan e-sertifikat bagi Bapak dan Ibu yang mengikuti sesi diskusi siang hari ini hingga selesai. Nanti di akhir acara Anda bisa mengambil e-sertifikatnya secara online. Baik Bapak dan Ibu, saya akan sedikit membacakan latar belakang kedua narasumber kita siang hari ini. Yang pertama, ini wajahnya pasti sudah tidak asing, ya. Biasanya diperebutkan TV berita, jadi rebutan, narasumber rebutan ya. Seorang pengamat politik yang analisanya itu berani, kalau saya bilang, pedes gitu ya. Saya pernah wawancara beliau jadi saya tahu begitu. Nah beliau lagi padat-padatnya. Hari ini masih meluangkan waktu, jadi Bapak Ibu silakan nanti kalau ada yang mau bertanya ya jangan malu-malu. Beliau adalah Direktur Carta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya. Dan beliau ini adalah seorang alumni jurusan Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan dan memegang gelar Magister di bidang manajemen dan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Pernah menekuni dan sepertinya masih menekuni bidang F&B dan juga pernah kerja di perbankan. Agak plot twist ya kalau di film-film begitu ya.
ya kan urusannya dengan ekonomi, pernah kerja di bank, tahu-tahu jadi pengamat politik, agak unik memang. Nah yang kedua ini juga tidak kalah terkenal. Boleh tepuk tangannya, jangan malu-malu. Sebelum saya panggil ke atas panggung ini juga saya baru ketemu tadi malam yang menjadi role model khususnya bagi businesswoman di Indonesia, Ibu Sinta Hamdani, Ketua Apindo yang sudah hadir juga. Silakan boleh tepuk tangannya Ibu Sinta. Very prominent gitu ya. Beliau ini sudah banyak ketemu dengan orang-orang penting, hadir juga di banyak sekali event-event yang penting, jadi pasti banyak sekali insight yang beliau tahu gitu ya. Hari ini kita akan coba gali dari Ibu Sinta. Beliau terpilih sebagai Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia periode 2023-2028 pada Juni 2023 lalu. Ibu Sinta menjadi perempuan pertama yang memimpin Apindo. Boleh tepuk tangannya? Hebat ya? Selain menjabat sebagai CEO Sintesa Group, beliau juga aktif di banyak organisasi. Ibu Sinta lulus dari Barnard College of Columbia University New York pada tahun 89 dan Harvard Business School Executive Education pada tahun 2002. Langsung saja Bapak dan Ibu, mari kita sambut Yunarto Wijaya dan Ibu Sinta Hamdani. Silakan. Kita kasih sambutannya lagi untuk biasanya saya panggil Mas Toto ya dan Ibu Sinta. Tadi malam baru ketemu, beliau sangat padat ya Bu jadwalnya. Apalagi menjelang pemilu Mas Toto juga ya. Gimana kondisinya? Silakan dipakai mic-nya. Tapi nggak selaku Mas Toto nih. Hah? Nggak sepadat itu? Nggak selaku Mas Toto. Selaku dia. Mas Toto lagi laku banget nih. Saya laku tapi 5 tahun sekali. Kalau Bu Sinta laku selalu tiap tahun. Mungkin Bu Sinta rate-nya lebih mahal. Ya, jadi ya kan. Tadi kita udah mikir-mikir mau setup joint venture aja supaya sama-sama gitu. Oke. Tahun depan ya. Gimana kabarnya Mas Toto, Bu Sinta? Kabar baik. Ya walaupun tensinya agak memanas, ya acara-acara gini malah bikin healing. Karena ketemunya tidak dengan para politisi. Hebat ya, acara begini dianggap healing loh. Padahal lagi mau digali gitu kan. Insight-nya Bu Sinta gimana, sehat Bu? Masih sehat, bisa sehat. handle? Ya. Trying your best. Selalu. Oke, baik. Kita langsung saja nih Mas Toto dulu deh ya. Karena kita penasaran. Sebentar lagi jadwal pendaftaran itu kalau tidak salah itu pertengahan Oktober, betul ya? 19 sampai 25 Oktober. Iya, itu akan kita saksikan tahapan pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden. Tapi ada 2 capres yang belum punya pasangan, begitu ya. Dinamikanya luar biasa, kita dikejutkan dengan banyak peristiwa politik belakangan ini. Pasti banyak bertanya-tanya, ini arahnya akan kemana ya Mas Toto ya? Bagaimana Mas Toto menilai dinamika politik di pemilu kali ini? Iya, makasih Sumi. Saya menyediakan beberapa data, bukan buat tambah serius, tapi buat jadi gambaran aja. Pertama terima kasih Permata, ini kedua kalinya saya diundang dalam 2 tahun terakhir. Dan yang seperti saya tadi bilang ya, pengamat politik ini enaknya, tidak enaknya adalah lakunya 5 tahun sekali. Ya 5 tahun 2 kali lah, setahun sebelum itu udah lumayan agak laku. Dan kalau pengamat politik makin sering diundang di acara-acara non politik seperti acara Permata hari ini, itu artinya tensinya agak menghangat. Karena kalau tensinya dingin-dingin saja, saya nggak diundang biasanya Bapak Ibu. Jadi saya harus ngakui dulu tensinya memang sedang agak hangat dan itu biasanya linear dengan jumlah undangan gitu ya. Tapi yang ingin saya katakan adalah buat Bapak Ibu di depan ini kan paling penting termasuk buat Bu Sinta dan Apindo, urusan siapa yang menang itu urusan nomor 2. Yang paling penting kan adalah bagaimana memastikan
politik ini tetap dalam situasi yang stabil, yang pertama menjelang masa pemilu, dan setelah terpilih presiden pasca pemilu, bisa dikatakan tidak ada perubahan yang mengagetkan. Poin pentingnya kan selalu seperti itu, terutama buat teman-teman pengusaha, investor, paling penting itu kan kepastian ya, bukan tentang siapanya. Nah, saya ingin memberikan sedikit gambaran, Bapak Ibu, kalau kita lihat data di depan ini data approval rating, data kepuasan publik. Kenapa saya berikan gambaran ini kepada Bapak Ibu? Karena kalau buat pollster yang digunakan sebagai indikator paling simpel untuk kita kemudian mengukur kita bakal stabil nggak sih nih politiknya, ada potensi konflik nggak sih nih, akan ada sebuah goncangan atau tidak sih, indikatornya salah satunya adalah kepuasan publik. Bapak Ibu simpel, kalau kepuasan publik terhadap pemerintah menjelang masa pemilu itu ada dalam kondisi buruk, buruk itu biasanya baseline-nya di bawah 60%. Kayak raport lah ya, selama masih di atas 60 itu berarti masih biru, di bawah 60 udah mulai agak kondisinya merah lah, kita jewer anak kita kalau raportnya di bawah 60. Kondisinya Bapak Ibu, sebetulnya secara kodratnya itu kita memasuki pemilu yang lumayan bikin deg-degan, kompleks, Sumi. Karena we are entering the open election, incumbent-nya tidak bisa ikut kembali. Ketika incumbent tidak bisa ikut kembali pemilu, itu biasanya ada kecenderungan pemilunya lebih kompleks. Politik lebih tidak stabil. Kenapa? Karena semuanya ikut bertarung. Kalau 2019, ketika incumbent masih bisa bertarung, cenderung orang berpikir 1000 kali untuk ikut dalam pemilu. Makanya biasanya terpusat pada incumbent. Semuanya bergabung mendukung incumbent, dan asal incumbentnya nggak jelek-jelek banget, peluang menangnya gede. Sekarang semuanya ngerasa peluang saya gede nih. 2020 kalau Bapak Ibu ingat, semua pasang billboard, bahkan pada saat COVID. 2021 mulai sebagian tahu diri surveinya rendah, 2022 mungkin dari 10 nama menjadi 5 nama, 2023 kalau Bapak Ibu lihat tinggal 3 nama. Sisanya udah nyoba 2 tahun kerja, angka surveinya dari 0,1 ke 0,2 doang, kira-kira seperti itu. Jadi yang memang dihadapi adalah kodrat apakah akan terjadi politik yang tidak stabil seperti pernah terjadi pada pemilu 2014. Atau biasanya terjadi kalau kita lihat data di Amerika Serikat, itu biasanya ada 2 terminologi Bapak Ibu. Yang pertama adalah lame duck government, pemerintahannya masih berkuasa secara de jure tapi de facto-nya kewibawaannya mulai hilang. Atau istilah atau terminologi second term curse atau kutukan periode kedua. Apa sih kutukan periode kedua? Yang pertama tuh biasa indikatornya makroekonominya jelek. Yang kedua indikatornya adalah kepuasan publiknya anjlok. Di Amerika Serikat itu terjadi pada 18 presiden dari 21 presiden yang berhasil masuk di term kedua. Hanya Harry S. Truman, Ronald Reagan, dan Bill Clinton yang tidak mengalami itu. Sisanya even Obama sekalipun yang sangat populer mengalami itu. SBY juga mengalami itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat kepuasan publik terhadap SBY dari Juli 2011 sampai berakhirnya pemerintahan SBY itu always below 60%. Makanya kalau Bapak Ibu ingat goncangan di level elit itu terjadi sekali. Yang namanya kasus Hambalang, yang namanya angket senturi, mafia pajak dan lain-lain. Nah yang ingin saya katakan adalah Bapak Ibu kan pertanyaannya Jokowi dan kita akan mengalami situasi yang sama atau tidak? Dengan indikator yang sama kita gunakan by kondisi sekarang lah yang terakhir ya. Kita minimal memiliki modal lebih baik secara psikologis menghadapi pemilu dibandingkan 2014 sama-sama kita sebut open election karena modal kepuasan publik kita saat ini ada di angka masih di atas 60%, bahkan bonus di atas 75% saat ini. Dan kemudian itu artinya apa sih? Potensi konflik itu kecil. Perut masyarakat kita nggak lagi lapar. Orang yang perutnya nggak lapar, kecenderungan potensi konflik karena termasuk isu politik itu lebih kecil. Jadi Bapak Ibu, kabar baiknya kalau Bapak Ibu merasakan apa yang Bapak Ibu sebut tensinya mulai panas, WhatsApp grup gue mulai rame,
TikTok kayaknya isinya udah saling serang Prabowo dengan Ganjar, Anies begini dan segala macam. Bapak Ibu kalau tidak ada perubahan berarti harusnya panasnya itu hanya terjadi di WhatsApp grup Bapak Ibu. Bukan di bawah. Jadi kalau ada yang paling mentok-mentoknya berantemnya Bapak Ibu left group. Udah itu aja, itu sering kejadian tuh pilkada DKI, pilkada 2014, 2019 antar teman-teman dalam satu grup gitu ya. Tapi di luar itu siapapun pemenangnya dan kita nggak tahu siapa capres-cawapresnya dalam 2 minggu ke depan kita mungkin akan bisa melihat dan mungkin energi kita agak panjang karena hitung-hitungan saya lebih mungkin kita akan menghadapi pemilu bukan 1 putaran tapi 2 putaran. Saya tahu ini nyebelin buat pengusaha, wait and see-nya kelamaan. Jadi kita mungkin harus menunggu bukan hanya 14 Februari tapi 26 Juni, 9 bulan dari sekarang. Dan yang paling penting dengan data ini siapapun yang menang, most likely yang pertama kesimpulannya yang akan menang kemungkinan besar adalah yang bicara mengenai keberlanjutan, itu yang pertama. Yang kedua, siapapun yang menang juga kemungkinan besar seharusnya kita tetap dalam kondisi yang baik-baik saja. Mungkin awal dari saya seperti itu, makasih. Wow, sudah banyak sekali poin-poin ya yang perlu kita catat. Nah itu dari perspektifnya Mas Toto, kalau dunia usaha itu kan yang penting stabil ya Bu Sinta, betul nggak ya? Yang penting stabil. Ada tidak sih kekhawatiran-kekhawatiran dari kalangan pengusaha, ini akan kemana ya, akan ada konflik tidak, stabil tidak, akan berkesinambungan tidak pembangunan yang akan dilanjutkan pemimpin berikutnya. Apa sih kondisi psikologi dan kebatinan dari para pengusaha saat ini melihat dinamika politiknya, Bu Sinta? Iya, pertama-tama saya mau terima kasih dulu nih Bang Permata. Ini saya rasa selalu kesempatan sekarang kalau ada event seperti ini pasti unsur politiknya selalu harus diperdengarkan juga ya, karena tahun politik semua pasti mau dengar. Politik ini seperti apa sih? Indonesia bakal seperti apa sih? Nah, tadi Mas Toto bilang tidak akan banyak mungkin pertikaian. Tapi Mas Toto, sekarang aja nih rumah tangga ada yang udah mulai bertikai loh. Suami istri aja udah mulai bertikai nih. Jadi kita kalau soal pertikaian di dalam ini kita mesti berhati-hati. Karena ini kelihatannya bisa aja terjadi. Suami istri bisa beda pendapat. Tapi mungkin yang penting betul Sumi, kalau untuk pengusaha yang kita ingin lihat adalah stabilitas gitu loh. Jadi kalau ditanya gimana sih perasaan pengusaha, yang saya banyak bicara dari teman-teman pengusaha, sebenarnya kami cukup optimis kali ini. Kenapa? Karena kita melihat kondisi makroekonomi Indonesia sendiri dalam kondisi yang baik. Jadi pertumbuhan ekonomi kita bisa sampai 5%, kemudian inflasi juga sangat terjaga 3%, dan kalau kita lihat pengangguran juga sudah mulai menurun. Jadi memang angka-angka ini menunjukkan sesuatu yang sangat positif. Jadi tentunya kita juga jadi lebih pede lah gitu ya, optimis. Nah di lain sisi tadi yang disebutkan oleh Mas Toto soal kepuasan publik itu terhadap Presiden Jokowi ini luar biasa. Ini sebagai incumbent bisa sampai di atas 70% ya. Luar biasa itu, kayaknya belum pernah terjadi itu ya, 70%. Nah itu juga memberikan signal yang sangat baik. Memang orang suka selalu tanya, percaya nggak sih apa yang dibilangin Mas Toto itu, bener nggak sih dia ngomong seperti itu gitu ya. Tapi data-data menunjukkan memang seperti itu. Jadi memang kepuasan publik sangat besar terhadap Presiden saat ini. Kemudian kita juga melihat kalau nggak salah ada forum UGM pada waktu itu yang menyebutkan bahwa visi calon pemimpin baru ini sekarang semuanya itu inline katanya. Inline and supportive terhadap agenda reformasi struktural presiden. Jadi dengan kata lain mereka sudah mengatakan we want to continue the structural reform, karena ini yang paling kunci. Dan kemudian kalau kita lihat ekspektasi dari demokrasi ini memang lebih mature dibandingkan 3 atau 4 pemilu terakhir, didasari oleh kenyataan bahwa 56% atau 114 juta orang pemilih Indonesia berada di rentang usia 22 sampai 30 tahun.
Ini yang sangat menarik. Kenapa sekarang dari kemarin tuh udah mulai PSI ngejar Kaisang segala macam. Ini karena youth population ini sangat tinggi yang akan menjadi pemilih. Dan ini didominasi oleh Gen Z dan millennials yang memiliki juga exposure yang lebih tinggi terhadap informasi. Jadi cenderung lebih pragmatis, memiliki tingkat entrepreneurship dan literasi finansial yang lebih tinggi dibanding generasi sebelumnya. Jadi kita melihat bahwa bila polarisasi, provokasi politik, misinformasi dan disinformasi ini di media sosial terutama ini dapat dikendalikan. Jadi memang satu faktor yang sangat penting nih media sosial sekarang. Di mana-mana tuh kejarnya media sosial. Nah ini saya rasa pemilih youth voters ini akan sangat berperan. Kemudian kalau ditanya apakah ada concern? Kalau Sumi, kalau concern sih pasti ada, nggak mungkin nggak ada concern. Jadi saya selalu mengatakan we are optimistic tapi kita juga cautious gitu ya. Jadi concernnya kenapa? Concernnya karena kita tahu dalam pengalaman kita yang lalu setiap ada pemilu terutama kalau harus ada calon pemimpin baru itu pasti mereka mengatakan yes kita akan melanjutkan sesuatu yang baik tapi mereka juga mau membuat dobrakan-dobrakan. Nah kadang-kadang dobrakan-dobrakan itu belum kelihatan nih benar-benar dobrakan yang sesuai nggak yang bisa untuk membantu keberlanjutan usaha atau dobrakan untuk supaya dia kepilih. Kebijakan populis begitulah ya. Betul, kebijakan populis. Nah kebijakan populis itu yang kemudian bisa menjadi kita mesti berhati-hati lah gitu ya. Ini kadang-kadang dikeluarkan dalam segala supaya bisa mendapatkan pendukung yang lebih banyak. Jadi ini mungkin sesuatu hal yang menjadi concern. Cuman saya mau juga menyampaikan bahwa ekspektasi, kalau lihat ekspektasi perubahan iklim usaha yang drastis pasca 2024 itu relatif lebih rendah. Saya setuju dengan Mas Sot dibanding tahun 2014. Ini kenapa? Karena ekspektasi masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi negara high income itu sebelum bonus demografi berakhir itu tetap sama. Kemudian tingkat approval rate. Jadi kalau kita tadi dikatakan itu memang sangat tinggi. Jadi calon pemimpin yang baru ini memiliki beban besar untuk menciptakan justifikasi bila ingin merevoke atau menegaskan kebijakan-kebijakan yang dipandang positif. Kemudian tren ekonomi global kita melihat industri 4.0, digitalisasi ekonomi, perubahan iklim ini menciptakan tuntutan perubahan struktural yang sama terhadap ekonomi Indonesia dengan agenda pertumbuhan dan transformasi ekonomi yang sudah diinisiasi oleh Presiden. Dan banyak flagship program Presiden, kita nggak usah nanti kita sampingkan soal IKN deh ya, tapi banyak flagship program itu yang sudah di-adapt internationally. Jadi somehow nggak bisa semena-mena kemudian dihentikan gitu. Jadi memang sudah ada beberapa faktor yang membuat kita merasa pemilu 2024 ini jauh lebih terkendali. Oke, jadi tadi mungkin konfliknya akan lebih minim ya Mas Toto, kemudian juga dari sisi pengusaha itu lebih optimis. Kalau lihat pemilu kali ini kan Gen Z-nya mayoritas begitu ya. Ada perilaku yang berbeda atau tren yang berbeda nanti di pemilu kali ini? Ya, semua orang berbicara mengenai anak muda ya saat ini dan Gen Z gitu. Problemnya riset mengatakan anak-anak muda ini paling sebel disebut Gen Z. Jadi pendekatan itu saja udah salah. Sama pengen ngedeketin Gen Z tapi begitu foto bareng Gen Z kandidatnya pose fotonya begini. Itu pose foto khas bapak-bapak kalau kata orang gitu ya. Ya sekarang beginilah semuanya gitu ya misalnya tapi memang by number kita nggak bisa lari dari yang kita banggakan kita sebut bonus demografi 2025 sampai 2030. Nanti mungkin Bu Sinta lebih bisa menjelaskan tapi itu menurut saya yang paling penting sebenarnya sebelum secara politik ya. Secara ekonomi dia bisa jadi sebuah beban dan bukan aset loh atau bisa jadi liabilities atau bukan dividen demografi ya kalau tidak dikelola dengan baik. Dan kita tahu problem Gen Z dalam kondisi sekarang misalnya ada istilah sandwich generation dan segala macam. Dan saya kemarin mendengar dari beberapa acara terus terang tiga-tiganya masih agak gagap menjawab secara teknis mengenai harus ngapain sih memastikan
bonus demografi ini menjadi dividen demografi. Dengan tantangan kondisi keuangan yang dimiliki, terutama terkait dengan konstelasi global ini kan penuh ketidakpastian. Bu Sinta mungkin nanti bisa menjelaskan. Tapi secara politik ada pertarungan baru juga yang kita bisa sebutnya plus minus. Plusnya tadi, ketika dihadapkan dengan anak-anak muda, para politisi ini mau caleg, mau itu capres, itu lebih susah kalau mau ngebohong. Kenapa? Pemilih muda ini pemilik informasi. Lu bohongin gua browsing itu hitungan detik, gua bisa tahu lu bohong atau enggak. Lu bicara data bombastis, dengan mudah gua bisa browsing detik itu juga. Acara debat deh, Bapak Ibu lihat, acara debat itu kalau netizen yang nonton, hitungan 1 menit, 2 menit itu udah keluar klarifikasi datanya betul atau tidak. Jadi ini memaksa tim dan kandidat termasuk capres untuk berhati-hati dan berbicara mengenai sesuatu yang sifatnya by data. Enggak sebatas jargonistik lagi, enggak sebatas slogan lagi seperti dulu jadi pola kampanye kita. Itu plusnya. Yang kedua ya kampanyenya pasti lebih asik, walaupun asiknya ini akhirnya diterjemahkan hanya sebatas pakai bajunya gaya anak muda, atau ada istilah gemoy kalau Bapak Ibu tahu, timnya Pak Prabowo tuh ingin menunjukkan Pak Prabowo gemoy misalnya, dan lain-lain. Tapi memang belum banyak yang masuk ke substansi ya. Minusnya ini ada juga, dan ini pernah terjadi di negara lain misalnya. The game of perception yang seringkali lari dari substansi dan fakta itu seringkali terjadi, dan kita sebagai penikmat dunia digital termasuk dalam terbentuknya persepsi di politik itu sering jadi korban juga, including me mungkin. Masyarakat dunia tuh mau secara politik ekonomi kita harus akui gagap Bapak Ibu menghadapi kecepatan informasi yang kita lihat setiap hari. Kita satu orang ini punya Twitter, punya IG juga, punya TikTok juga, ngobrol juga langsung sama temen, informasinya terlalu banyak, waktu kita tidak ada untuk kemudian melakukan filtering. Sehingga Bapak Ibu di belahan dunia maju dan negara berkembang, pertarungan itu seringkali akhirnya ditentukan resultnya oleh pertarungan persepsi di level sosmed tadi. Contoh Bapak Ibu, ada yang tahu Presiden Filipina yang tahun lalu terpilih? Namanya Bongbong Marcos. Adalah anak dari Ferdinand Marcos yang kalau Bapak Ibu mungkin tahu kisahnya tahun 1986, dikepung istananya karena dianggap koruptor, lari melalui helikopter ke Amerika. Anaknya sekarang kemudian terpilih. Dan dia dalam lingkup dunia digital itu disebut sebagai presiden TikTok pertama di Indonesia. Di dunia. Pak Jokowi itu disebut presiden Twitter pertama di dunia. Dan apa yang terjadi, memang ada sebuah rewrite history di Filipina itu yang mencoba menampilkan Marcos dengan cara yang berbeda dari sejarah yang pernah ada. Yang menarik Bapak Ibu, yang memenangkan Bongbong Marcos itu ketika dibedah datanya adalah anak-anak muda Gen Z tadi. Yang adalah pengguna TikTok yang akhirnya membaca sejarah hanya melalui video-video TikTok yang semenit 30 detik dan lain-lain. Dan saya nggak tahu, moga-moga di Indonesia di antara calon-calon yang ada mungkin aja loh akan ada yang menggunakan pendekatan yang sama. Kalau Bapak Ibu mau tahu juga calon wakil presidennya dari Bongbong Marcos, ada yang tahu siapa? Namanya Sarah Duterte. Jadi dia adalah anak dari Presiden Duterte, presiden yang sebelum. Jadi ada maju seseorang yang berasal dari keluarga yang masa lalunya pernah dianggap cacat dalam sejarah, di rewrite melalui TikTok, berpasangan dengan anak dari presiden yang masih berkuasa dan kebetulan menang. Kalau kemudian di Indonesia saat ini ada sebuah kesamaan, anggaplah saja sebuah kebetulan Bapak Ibu. Anggap saja sebuah kebetulan gitu ya. Tapi balik lagi ke Bapak Ibu, itu salah satu yang perlu kita lihat. Tidak salah memainkan itu,
Tetapi yang saya ingin katakan adalah it happen right now, the game of perception yang sering kali kita terbawa dalam pertarungan persepsi di dalamnya, tapi balik lagi substansi, filtering, rasionalitas kita dalam menilai portfolio dan sosok seseorang, jangan sampai Bapak Ibu berhenti pada platform yang kita miliki, entah itu Instagram, TikTok, Facebook atau apapun. Terima kasih. Oke. Tapi dari 3 capres yang ada ini sudah kelihatan belum awareness bahwa memang ini akan menjadi pertarungan perspektif begitu ya di media sosial, itu sudah kelihatan ya? Ya, saya yakin Bapak Ibu bisa melihat gitu ya, ya tadi aja contoh ada satu kebetulan gitu misalnya gitu kan, saya nggak tahu kalau konsultan politiknya sama pun dari luar negeri mungkin juga sebuah kebetulan misalnya. Jadi semua kebetulan kata Mas Toto. Nanti salah kalau sebut nama gitu kan. Yang penting saya nggak sebut nama, tapi itu sedang terjadi dan itu tidak salah gitu ya. Tapi balik lagi saya berharap tuh teman-teman anak-anak muda ini dalam konteks sebagai penguasa informasi jangan hanya menjadi konsumtif, menjadi korban dari kecepatan permainan persepsi ini. Teman-teman ini malah harusnya sebagai penguasa informasi, anak-anak muda ini adalah pihak yang bisa menjadi filter. Menunjukkan dalam pertarungan persepsi ini mana yang fakta dan mana yang tidak, mana yang kemudian ilusi dan mana yang kemudian realita, itu yang saya harapkan bisa kemudian menjadi penyeimbang dalam kegagapan kita sebagai manusia yang bergantung hidupnya dari HP ini, untuk kemudian tidak terbawa sebatas dalam pertarungan persepsi tadi. Oke, saya ingin ke Bu Sinta ya. Bu Sinta, kita lihat ketiga capres ini sudah mulai begitu ya dengan narasi mereka masing-masing begitu. Ada yang ingin melanjutkan, 2 capres ingin melanjutkan pembangunan pemerintahan saat ini begitu. Ada 1 capres yang menyuarakan perubahan begitu. Dari narasi yang mereka suarakan, substansi yang mereka sampaikan, itu sudah sesuai belum sih apa yang diinginkan oleh para pengusaha? Terus terang ini kan sebenarnya masa formal kampanye belum mulai ya Sumi. Jadi sebenarnya kalau ditanya substansi sih kita belum bisa melihat, mendengar banyak. Terus terang ini kan semua masih informal lah ya, belum resmi gitu. Jadi memang secara substansi kita belum begitu melihat, tapi kami ini sebenarnya pengusaha ini jemput bola. Jadi contohnya kemarin Kadin udah nyerahin peta Indonesia Emas 2045 ke Presiden Jokowi. Apindo sekarang sedang mempersiapkan roadmap perekonomian sektor dan non sektoral yang kami akan berikan kepada para calon. Para calon. Jadi kita jemput bola, nggak usah dengar dulu dia substansi seperti apa, tapi kita juga memberikan masukan. Saya rasa itu kunci utama. Jadi pengusaha tuh maunya seperti apa? Karena kan kita yang mengalami ya, kita yang ada di lapangan, kita yang tahu tantangan-tantangan di lapangan. Jadi kita memberikan masukan. Jadi kita mempersiapkan cukup detail policy matrix ya untuk kebijakan-kebijakan yang what has worked, what hasn't worked. Apa perbaikan-perbaikan yang kita usulkan. Ya, ini kita sedang persiapkan dan nanti pada saatnya sudah ada penetapan di akhir November, hopefully kita juga sudah bisa mulai berdialog dengan masing-masing calon. Karena mereka juga sangat membutuhkan masukan. Jadi kalau ada konotasi yang satu perubahan, yang ini begini, itu sebenarnya cuma untuk jargon campaign. Kita belum lihat itu ada di dalam isinya gitu ya. Dan saya rasa semua akan bilang, jelas yang baik akan saya teruskan, ya yang kurang saya akan perbaiki, pasti secara general akan seperti itu. Tapi kita mungkin mesti sama-sama ketahui bahwa tadi Mas Toto sebut bonus demografi. Teman-teman tahu nggak, kita cuma punya waktu 10 tahun lagi untuk bisa mendapatkan bonus demografi tersebut gitu. Karena kalau tidak, kita tidak keluar dari middle income trap, kalau kita tidak mencapai negara maju, itu berarti kita akan keburu keburu menjadi negara yang menua. Jadi menua sebelum kaya namanya, menua sebelum kaya. Jadi ini yang jadi harus perhatian, kita cuma punya waktu 10 tahun ya. Dan ini kalau kita lihat nih angkanya ya, jadi target kita kan mesti keluar dari negara middle income trap di 2036. Ini target PDB per kapita itu 8.804 pada 2030.
Nah, jadi presiden terpilih pada 2024 harus menciptakan pertumbuhan produktivitas sebesar minimal 100% atau 2 kali dari PDB 2022 pada akhir kepemimpinannya di 2029. Jadi imagine, this is not an easy work. Kita selalu bilang mau jadi negara maju, mau keluar dari middle income trap. Ini pemimpin yang akan datang ini memegang kunci. Kalau dia tidak berhasil, that's it for us. Kita tidak akan masuk keluar dari middle income trap. So ini harus jadi perhatian kita semua. Dan Bapak Ibu, tantangan terbesar Indonesia pada saat ini adalah penciptaan lapangan pekerjaan. Very, very clear. Jadi kita boleh ngomong bonus demografi, tapi kalau lapangan pekerjaan tidak cukup, 2 juta kita harus masuk setiap tahunnya, itu pekerja di mana? Gitu. Industri tidak bisa menciptakan cukup, gitu kan. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita semua. Kita juga lihat bahwa investasi yang masuk itu sekarang sudah mulai investasi padat modal, bukan padat karya. Kalau dulu zaman tekstil, sepatu, sekarang udah nggak ke situ, gitu. Berarti kan tidak cukup nih. Nah, bagaimana? Oh, kalau gitu kita menciptakan UMKM. Setuju, kita mesti menciptakan UMKM. Tapi tidak bisa hanya menciptakan UMKM baru, UMKM kita ini harus sustainable, mesti naik kelas. Jadi isu-isunya ini banyak sekali. Nah, ini saya pikir pemimpin yang baru ini harus siap tanggap ya. Jadi dia yang nanti harus masuk dalam periode yang sangat kritikal buat Indonesia. Iya, kalau tidak bonus demografi ini malah jadi petaka begitu ya. Jadi beban demografi. Jadi beban bagi Indonesia. Jangan-jangan nanti jangan sampai lah ya kita gagal seperti Afrika Selatan, Brazil yang tidak bisa memanage bonus demografinya ya, Bu Sinta. Saya kembali ke Mas Toto nih. Ini lebih spesifik lagi Mas Toto. Bocoran-bocoran mungkin ya. Kan sebentar lagi daftar Capres-Cawapres. Nah, ini belum kelihatan hilalnya gitu loh. Cawapres dari 2 calon yang lain begitu ya kira-kira. Ini yang punya kans siapa Mas Toto? Iya, memang 2 capres yang lain masih jomblo ya. Yang satu kan udah punya pasangan, tapi jangan kemudian menggunakan perspektif bahwa yang masih jomblo itu nggak laku. Biasanya yang lama menentukan pasangan itu kadang-kadang lebih mahal harganya gitu. Jadi harus kita lihat secara berimbang juga gitu ya. Yang cepat-cepat belum tentu lebih laku gitu kan. Mungkin karena terpaksa bisa juga. Nah, hati-hati Mas Toto. Enggak, Mbak Sumiyang sudah tidak di Metro TV jadi saya aman. Sampai lupa, ini provokasi karena Bu Sinta. Jangan offside Bu ya. Sinta ini sebenarnya saya jujur ya punya kemampuan sebagai analis politik nggak kalah loh. Dia tiap 5 tahun sekali masih diskusinya dalam. Kamu terancam nih kayaknya. Jadi memang sama logikanya ya. Saya melihat ada kecenderungan Pak Prabowo dengan Mas Ganjar akan ada kecenderungan di masa injury time menentukan cawapres. Ya simpel lah, kalau kita main kartu gitu ya, terus kita tahu ada lawan kita yang jago, kita buka kartu as belakangan lah. Kalau kita buka kartu as duluan, kebaca kartu kita. Karena penentuan nama siapa yang paling tepat untuk menjadi wakilnya Mas Ganjar dan Pak Prabowo, di tengah pertarungan ketat dalam survei-survei di antara 2 nama itu berarti yang namanya cawapres itu menjadi faktor penentu. Siapa yang bisa memiliki nama cawapres untuk kemudian menjadi variabel komplementer, menutupi kelemahan elektoral dari capresnya di segmen tertentu atau di daerah tertentu. Kalau Pak Prabowo berpasangan dengan Ibu Khofifah, dengan Erik, Mas Ganjar itu akan berbeda juga formulanya untuk mencari siapa cawapres yang tepat. Belum lagi kalau Pak Prabowo masih menunggu gugatan di MK. Yang saya dengar katanya hari ini akan dipanel apakah gugatannya diteruskan atau tidak. Karena sudah ada 3 gugatan ditolak, tapi terus menerus dicoba dimasukkan berkas gugatan baru. Artinya memang ada yang ngebet pengen masangin Mas Gibran dengan Pak Prabowo, saya nggak tahu siapa. Itu nanti beberapa hari ke depan Bapak Ibu bisa lihat gitu ya. Dan Mas Ganjar juga menurut saya sama, pasti menunggu situasi tersebut. Pak Prabowo apakah dengan Mas Gibran
ataukah Pak Prabowo dengan Ibu Khofifah? Contoh, kalau Pak Prabowo dengan Ibu Khofifah berarti Mas Ganjar angkanya di Jawa Timur itu bisa goyang. Di situ bisa menjadi menarik, apakah Mas Ganjar akan mengambil strategi ikut berebut di Jawa Timur, atau jangan-jangan udah Jawa Timur cukup berbagi, tapi saya ambil Jawa Barat dengan saya ambil Ridwan Kamil. Ini ada upaya saling mengintip yang menurut saya masih akan menunggu beberapa hari ke depan. Tapi kalau mau sekedar menerka, dilihat dari sisi urutan, Pak Prabowo kalau diurut 3 besar katakanlah yang mungkin akan menjadi cawapres, diincar menjadi cawapres, Pak Prabowo saya yakin ingin sekali Mas Gibran. Karena itu simbol terkuat dari Pak Jokowi, anak kandungnya langsung. Dan nomor 2, udah bergeser, kalau dulu ditanya ke saya 6 bulan lalu, Pak Prabowo selain Gibran ngincar siapa sih? Kalau nggak anak kandungnya ya anak emasnya, kan kira-kira gitu, berarti Erick Thohir. Strateginya masih sama nih, ngelekatin diri ke Pak Jokowi. Tapi belakangan karena ada goncangan PKB lari dari koalisi Pak Prabowo kemudian pindah menjadi pasangan Mas Anies, Pak Prabowo goyang nih urusan Jawa Timur. Dan buat Pak Prabowo, Jawa Timur itu traumatis. 2 kali Pak Prabowo kalah dalam pemilu 2014 dan 2019, itu satu kesimpulannya, salah berhitung tentang Jawa Timur. 2014 yakin menang, ternyata kalah 6%. 2019 Pak Prabowo berhasil menambah suaranya di Sumatera dan Sulawesi, tapi Jawa Timurnya anjlok hanya mendapatkan angka 33%. Itu yang menyebabkan kenapa sih Pak Prabowo dari tahun lalu itu sudah tunangan sama Caimin. Masih jauh-jauh hari, sayangnya nggak jadi kawin gitu kan. Tapi karena faktor Jawa Timur tadi. Sehingga buat Pak Prabowo, kenapa dia mulai kembali mencoba membujuk Ibu Khofifah? Karena faktor Jawa Timur tadi. Buat Mas, jadi urutannya Mas Gibran tergantung gugatan MK dan tergantung Mas Gibran mau atau tidak, ayahnya mengizinkan atau tidak, ada Ibu Khofifah, ada Erick Thohir. Agak kasihan juga saya dengan Mas Erick kalau kemudian jadi spesialis ketua TKN aja sih gitu ya. Karena kalau nggak jadi cawapres ya berarti mungkin jadi ketua tim ses lagi. Kalau buat Mas Ganjar, lebih sulit sebenarnya ini. Pilihan pertama mungkin saat ini Profesor Mahfud MD. Yang tanda kutip tidak pernah punya masalah lah dengan Ibu Mega. Kalau secara elektoral, mungkin yang paling dibutuhkan adalah Jawa Barat, tapi karena menurut saya ada sebuah blunder dari Kang Emil tiba-tiba ngebocorin isi pertemuan dengan Ibu Mega, breaking news dan lain-lain, ada hambatan di situ. Tapi kalau mungkin disebut 3 besar, ini bukan bocoran ya, analisis ya. Ada, ya kalau kebetulan berarti saya hokinya gede aja gitu. Ada Prof. Mahfud MD, Ridwan Kamil mungkin yang nomor 2 Sandiaga Uno. Yang ketiga ada Ridwan Kamil, tapi bukan tidak mungkin muncul elemen of surprise yang dianggap bisa mewakili keberlanjutan Jokowi by value. Di situ ada 2 nama. Satu namanya Basuki Hadi Mulyono, yang kedua bukan Basuki Cahayapurnama, nanti salah keluar berita lagi tiba-tiba keluarnya Ahok gitu kan. Yang bukan. Yang kedua bisa saja ada muncul juga nama Ibu Sri Mulyani. Dan itu yang menurut saya mungkin masih akan menarik dalam 2 minggu ke depan. Tapi balik lagi poinnya sih Sumi, saya juga mengajak ini jangan terlalu silo, saya tuh memantulkan sinar loh. Susah konsentrasi nanti ya. Bukan konsentrasi, kasihan yang depan saya. Kasihan yang depan. Enggak, senang-senang aja tuh. Iya, apapun Bapak Ibu, kalau by survei kan memang mayoritas responden kita katakanlah dengan kepuasan publik di survei saya terakhir 76%, artinya kan saya bisa berasumsi kalau kita gunakan logika statistik yang sama, di depan saya ini mungkin 76% yang nonton ini pengen keberlanjutan. Katakanlah keberlanjutan itu diwakili dari klaim saat ini oleh Pak Prabowo dan Mas Ganjar. Menurut saya yang perlu dilakukan tuh adalah ketika kita puas dengan Jokowi dan pengen ada keberlanjutan, tadi Bu Sinta sudah menyebutkan, jangan cuma keberlanjutan dong. Dobrakan lu apa? Terobosan lu apa? Diferensiasi lu apa? Percepatan lu apa?
Yang harus kita lakukan apa sih Bapak Ibu? Ini yang menurut saya sekarang jadi salah kaprah. Kita gunakan isi kepala kita, kalau kita puas dengan Jokowi, untuk mencari yang kita anggap punya kemampuan melanjutkan legasi Jokowi, punya kesamaan karakter kepemimpinan dengan Jokowi, bahkan punya value added yang kemudian bisa melakukan percepatan. Bukan dengan nungguin Jokowi lebih banyak foto sama siapa. Anaknya Jokowi lebih sering ketemu dengan siapa. Bahkan ada perdebatan di sosmed tuh sampai super nggak penting, Bapak Ibu, adu tim buzzernya itu, tuh lihat Pak Jokowi kalau ketemu dengan capres saya, si A katakanlah, senyumnya lebih lebar dibanding ketika ketemu dengan capres Anda. It happen right now. Berlomba memasang baliho, berlomba memasang kemudian billboard, dan kemudian yang terjadi adalah kita hanya kemudian terbawa dalam ritme menunjukkan siapa yang paling disayang sama Jokowi. Siapa yang lebih dekat dengan keluarga Jokowi, siapa yang kemudian lebih banyak foto sama Jokowi. Bapak Ibu, 100% pun misalnya kepuasan Jokowi didapatkan oleh responden, ini bukan negara otoriter yang pemilunya bisa diartikan sebagai suksesi kepemimpinan yang ditentukan oleh pemilu sebelumnya. Itu menghina nalar dari kita yang sudah terbentuk di alam demokrasi untuk berpikir, untuk menilai sendiri, untuk kemudian memberikan kesimpulan siapa yang paling pantas untuk membawa keberlanjutan. Sehingga ketika itu yang kita jadikan indikator untuk memberikan penilaian siapa yang paling pantas untuk melanjutkan Jokowi, mau Prabowo ataupun Ganjar, jangan-jangan Anies ternyata dari kelakuannya yang paling mirip dengan Jokowi, who knows. Walaupun paling jarang foto gitu kan Bapak Ibu. Tapi ketika itu yang terjadi, siapapun yang menang di antara nama-nama ini kita bisa pastikan pemilu kita dihasilkan oleh pemilu yang berkualitas karena isi kepala kita. Tapi itu saya aja. mau nanya Mas Toto, kalau menurut ini kita sekarang kita bikin survei yang ada di ruangan ini aja. Kira-kira Ini curang narsum ikut nanya. Nih mau nanya Pak Jokowi apakah akan menentukan dia mendukung siapa? Menurut Mas Toto dia akan menentukan nggak? Enggak. Saya meyakini. Kalau di sini saya ingin tahu yang merasa akan menentukan siapa? Angkat tangan. Ada nggak? Waduh, cuma 1, 2. Yang Adalah merasa 5. Jokowi akan menentukan dia mendukung siapa? Angkat tangan. Wah, cuma sedikit. Ternyata Masih malu-malu kayaknya. Enggak, kelihatannya memang kebanyakan merasa Jokowi tidak akan menentukan. Jadi berarti nunggu terus tapi tidak akan menentukan. Menurut kan? saya tidak gini loh, andai kata pun kita menduga-duga dan berspekulasi Pak Jokowi pasti punya preferensi dan bukan tidak mungkin akan berpihak dan akan mendorong seseorang ya. Saya meyakini Pak Jokowi pun akan berhati-hati membaca survei, melihat situasi. Pak Jokowi mungkin baru akan lebih memperlihatkan preferensinya pada saat putaran kedua. Ya, jadi putaran pertama pokoknya tidak menentukan, dia tidak akan menentukan siapa. Pak Walaupun Jokowi ada signal-signal lah ya, kadang-kadang ya. tapi kan gitu Bu Sinta, minggu ini muji Ganjar, minggu depan naik mobil sama Prabowo. Yang pusing kepala kita gitu kan. Kalau kita menggunakan indikator yang tadi saya sebutkan. Tapi saya pernah nanya loh langsung Pak Presiden. Kira-kira gimana Pak Presiden ini? Bocorannya apa? Senyum. Saya senang kalau Pak Jokowi apa-apa senyum. Itu sudah senyum penuh makna. Kayaknya saya turun aja ya, asik banget. Gak perlu ada moderator kayaknya di sini. Saya ingin men-follow up tadi Mas Toto bilang jangan cuma keberlanjutan dong, harus ada terobosan dong. Kan zaman udah berbeda, tantangannya tuh banyak sekali dan cepat berubah gitu. Tadi Bu Sinta udah bilang menyiapkan rekomendasi yang kemudian nanti akan bertemu dengan para capres untuk mengkonsolidasikan ini semua. Apa sebetulnya spesifik rekomendasi yang sudah disiapkan dari pengusaha, Bu Sinta? Ya. Jadi memang kalau dari segi rekomendasi kita tuh sudah melakukan survei ya. Jadi dasar rekomendasi kalau Apindo itu dasarnya survei dari pengusaha. Jadi kita membuat masing-masing sektor itu sudah ada masukan-masukannya. Tapi yang penting sebenarnya kalau kita udah mengalami ya seringkali ini bukan pemilu kita yang pertama. The obvious yang paling masalah itu selalu
di Indonesia itu memang implementasi. Jadi sebenarnya it's not bad policy, some are good policy. Kalau kita lihat Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah digulirkan pemerintah, reformasi struktural, walaupun didemoin sama buruh, tapi sebenarnya this is amazing apa yang dilakukan pemerintah kan, satu luar biasa breakthrough pertama kali untuk bisa melakukan struktural reformasi seperti ini. Tapi yang masalah itu selalu diimplementasi. Sehingga pada waktu kami menyiapkan, kami berpikir bagaimana ya kita bisa mengatakan kepada pemimpin baru ini, it's not just about the policy but to implement. Nah orang nanya, ini kan udah roadmap kita yang keempat ya, udah yang keempat ini jadi yang kelima. Nah sebelumnya itu bagaimana? Nah itu dia yang jadi masalah, kita tuh masih melihat, karena kita kan assess ya, jadi kita monitor gitu. Jadi kita melihat masukan-masukan yang sebelumnya kita sama itu di-adapt. Kebanyakan policy hampir 70% di-adapt. But implementasi still very weak. Jadi masalah kita itu the gap. The gap itu adalah di implementasi. Makanya sekarang kita sistemnya, kita mencoba mencari mekanisme, masukan-masukan ini tidak hanya sekedar masukan, tapi bagaimana kita bisa memonitor bahwa mana yang jalan dan mana yang tidak jalan. Itu yang sebenarnya kita masukin. Tapi saya mau ada beberapa hal substantif ya yang saya mau sampaikan. Pertama adalah mengenai keterbukaan ekonomi yang strategis. Ini kalau kita bicara soal investasi, sekarang bahasanya investasi itu foreign direct investor. Itu tahu bahwa kita mesti punya FDI tinggi. Gimana caranya punya FDI tinggi? Kita mesti menjadi negara yang kompetitif, yang bisa berdaya saing. Kita selalu dikalahkan sama Vietnam. Look at Vietnam, Vietnam bisa dapat investasi begitu besar, Indonesia nggak bisa dapat, gitu kan? Terus kemudian kalau investor masuk ke Indonesia, ada dari sebuah negara dikatakan, wah kok negara itu udah menguasai Indonesia. Sebentar lagi Indonesia dikolonize sama satu negara. Itu juga salah gitu kan. Jadi ini tidak mudah kalau kita bilang keterbukaan ekonomi yang strategis. Karena memang secara rasional Indonesia ini hanya bisa menciptakan pertumbuhan produktivitas 3-4 kali lipat kalau kita bisa menjadi kompetitif. Nah kemudian kita juga melihat bahwa next levelnya tadi itu competitiveness ini kan got to do a lot with human capital gitu. Makanya kenapa kita sangat mengedepankan human capital development. Selama kita tidak ada naik kelas dari segi human capital, kita cuma ada low skill job, it's gonna be very difficult. Jadi dengan otomatisasi, teknologi dan lain-lain ini memang future of work-nya juga berbeda, dan ini yang harus jadi perhatian Indonesia untuk kita bisa naik kelas. Kita perlu skilled workers, dan ini juga saya rasa harus jadi perhatian. Jadi percepatan kualitas dari SDM Indonesia. Nah, saya juga mau sedikit touch mengenai urusan UMKM, karena UMKM ini kadang-kadang orang salah persepsi mengenai jumlah. Memang jumlah UMKM kita tuh sangat besar, 97%. Namun kita juga melihat bahwa 60% is from the informal economy. Dan ini basically a big problem. Kita dari informal economy itu 60%, jauh lebih besar dari formal economy. Bagaimana caranya UMKM itu bisa naik kelas? Ini kan selalu yang jadi isu utama. Dan kita mesti lihat gap UMKM kita ini, kita ngomong sama mikro yang kecil, sama UMKM yang sudah di mid size itu beda banget gitu. Kalau mikro ini penanganannya nggak bisa sama. Jadi kita pemerintah nggak bisa mengeluarkan policy yang one fits all. Jadi ini sesuatu yang harus menurut saya menjadi sangat perhatian, karena base ekonomi kita itu ada di UMKM. Nah, saya juga mau sedikit bicara soal adaptasi teknologi, karena menurut saya kita juga masih kurang ya dari segi research dan development gitu. Walaupun sekarang udah ada yang namanya tax allowance untuk super deductible tax dan lain-lain, tapi kita tahu bahwa ini budget dari pemerintah untuk research and development masih sangat-sangat kecil, dan ini harus menjadi perhatian karena kita saya rasa teknologi akan memegang peranan yang sangat penting, dan ini tentu saja termasuk digitalisasi. Dan yang terakhir saya juga mau, ini nanti banyak juga para calon pasti mengedepankan isu perubahan iklim. Gimana pun juga negara Indonesia ini sangat
resilient terhadap perubahan iklim. Oleh karena itu kita ngomongin ekonomi hijau ke depan dan lain-lain. Kita ini base-nya di situ gitu. Jadi natural resources kita ini memang kita punya banyak potensi untuk masuk ke ekonomi hijau. Tapi unfortunately tentu saja kita belum bisa mengoptimize itu dengan banyak tantangan yang masih ada. Jadi saya rasa pemimpin ke depan harus memasukkan agenda ekonomi hijau ini ke dalam satu prioritas. Jadi kita selalu mengatakan memang ke depannya Indonesia harus menjadi basis untuk negara ekonomi hijau. Ke Mas Toto, nanti isu-isu apa kira-kira yang akan digaungkan gitu ya, dinarasikan oleh ketiga capres kita nanti? Iya, kalau berbicara mengenai isu yang dianggap punya nilai elektoral, sudah pasti satu berbicara penyediaan lapangan kerja. Yang kedua pasti berbicara mengenai sesuatu yang sifatnya agak populis, tapi mungkin nanti akan masing-masing membuat diferensiasinya. Ketika berbicara mengenai pendidikan gratis yang dipertajam dan diperluas misalnya. Lalu kemudian berbicara mengenai kesehatan gratis yang dipertajam dan diperluas. Makanya mulai muncul isu-isu populis yang nggak apa-apa, kita uji aja gitu. Mas Ganjar mengenai gaji yang kalau bisa minimal 10 juta buat guru. Kita uji apakah realistis atau tidak dari sisi APBN. Pak Prabowo lebih bombastis lagi, anak balita semuanya akan, anak sekolah bukan anak balita, semuanya akan makan gratis. Ya saya nggak tahu apa mau jadi kepala sekolah atau presiden gitu kan. Lalu kemudian Mas Anies apa ya, saya malah agak lupa terkait, karena Mas Anies ini programnya paling banyak, kalau ngomong paling banyak dia kalau lagi di acara. Tapi ada satu yang gratis juga gitu. Tapi hal-hal itu pasti akan, nah saya pikir bagaimana sih melihat indikatornya simple Bapak Ibu. Terutama antara ya ketiganya ya. Saya sih belum menemukan satu program yang clear menunjukkan Mas Anies adalah antitesis dari Jokowi. Till right now. Apakah hanya sebatas nanti misalnya memikirkan ulang tentang IKN? Enggak. Itu enggak masuk dalam problem struktural sama sekali kalau dia ingin berbicara mengenai antitesis. Jadi dengan segala kritik kepada Mas Anies, saya harus juga objektif ya mengatakan Mas Anies menurut saya ketika misal jadi pun dia tidak akan pernah menjadi antitesis dari Jokowi. Karakternya bukan seseorang yang punya karakter temperamental, impulsif dan positioning ideologi yang berbeda, sehingga kemudian betul-betul membuat arah perjalanan bangsa kita 180 derajat. Sejarah ekonomi politik dunia Bapak Ibu itu baru akan terjadi kalau ada sosok yang cenderung otoriter, menggunakan pendekatan negara adalah saya, dan dalam portfolionya terlihat memiliki positioning ideologis yang berbeda. Itu terjadi pada Hugo Chavez, itu terjadi pada Evo Morales, terjadi pada skala tertentu dengan Bolsonaro misalnya di Brazil. Mas Anies menurut saya akan lebih mirip Pak SBY, cenderung bermain aman. Kalau lihat karakter ya. Perbedaan Mas Anies misalnya dengan Mas Ganjar atau Pak Prabowo kan ini plus minus ya. Kira-kira gini loh bahasa awamnya, kita nggak usah rumit-rumit. Plus minus, kalau Pak Prabowo dengan Mas Ganjar ini kan like or dislike-nya tinggi. Kenapa? Dalam konteks mengambil mengambil keputusan, kalau di depan ada yang berantem Bapak Ibu nih, A dan B berantem, ini harus jadi penengah nih Pak Prabowo dan Mas Ganjar. Pak Prabowo dan Mas Ganjar menurut saya akan, apa masalah kamu berdua? A cerita, B cerita. Ganjar dan Pak Prabowo mungkin akan mengatakan, B kamu dihukum karena kamu salah. A maafkan dia. Yang B pasti bersungut-sungut dan merasa dirugikan. Kalau Mas Anies beda Bapak Ibu. Mas Anies ada A dan B berantem, pukul-pukulan, terus kemudian A dan B kamu kenapa kata Mas Anies. A cerita, B cerita, kesimpulannya kira-kira gini. A kamu benar, B kamu juga tidak salah. Everybody happy. Nah tinggal kita ingin memilih calon pemimpin yang seperti apa, it's a choice.
It's a taste gitu kan. Ini aku habis ini pasti dijewer sama Ibu Sinta, aku tahu. Lu emang ngawur katanya kalau jadi pembicara. Udah gemes dia, udah gemes. Ya, dengan terkait isu-isu lagi tadi ya. Hal menarik yang kemudian kita lihat dalam survei, misalnya salah satunya terkait dengan Gen Z. Salah satu yang kita rasakan langsung, terutama di perkotaan ya. Jadi ketika ditanyakan dalam polling-polling, terutama dari para netizen, Bapak Ibu, belum ada satupun calon yang berani berbicara hal konkret tentang polusi. Ini sekarang saya sebenarnya lagi jadi korban polusi nih. 2 minggu lalu anak saya sakit, seminggu meriang, cek ke dokter karena itu. Habis itu istri saya sekarang udah 5 hari nih meriang sebenarnya. Cuma kalau ngobrolin Mas Anies dan teman-teman agak semangat lagi gitu ya Bapak Ibu. Jadi itu sesuatu yang real dan mohon maaf sampai ada bahasa-bahasa di sosmed kok pemerintah kayak akhirnya pasrah. Kemarin Pak Jokowi sendiri batuk-batuk ngakuin dia sakit berminggu-minggu. Ibu Mega di acara Rakernas kalau lihat di YouTube kemarin kena juga alergi berminggu-minggu dan banyak teman saya sampai ada yang masuk di rumah sakit. Tapi itu sebenarnya hanya salah satu contoh. Kenapa sih sulit? Katakanlah kita bicara kendaraan bermotor, problemnya. Katakanlah kita bicara mengenai PLTU batubara. Solusi secara kesehatan mungkin tidak sulit untuk kemudian dirumuskan mengurangi polusi dalam waktu cepat. Tapi ketika rumusan formulanya keluar, apakah mungkin tiba-tiba kita suruh 80% PLTU batubara tutup? Kita siap nggak? Apakah gimana caranya ngurangin kendaraan bermotor dalam waktu cepat? Lalu tiba-tiba bikin aturan semuanya harus pakai kendaraan umum. Emangnya MRT-nya udah berapa jalur? Emangnya sudah mencukupi? Gak bisa. That's the beauty of making a policy. Yang membedakan di antara teman-teman LSM dan pengambil keputusan itu adalah pengambil keputusan itu harus bicara holistik. Karena ada sisi integrasi dari berbagai macam variabel yang saling terkait. LSM berbicara secara sektoral. Tapi ya salah satu contoh itu, tidak mudahnya terobosan itu dilakukan dengan berbagai macam struktur dan sistem yang sudah terbangun di negara kita, sistem perekonomian kita, dan sistem politik kita. Tapi balik lagi Bapak Ibu, momen kita ini tadi Bu Sinta menurut saya menarik menjelaskan, Pak Jokowi pernah menjelaskan juga golden age-nya itu mungkin 10 tahunan, katakanlah 13 tahun istilah Pak Jokowi ya. Kalau kita salah pemimpin, milih pemimpin sekarang, kita menyerahkan golden age ini ke sosok yang salah. Dan momennya nggak akan terulang kembali, pada saat itu terlewati, kita akan menjadi bangsa yang udah terbebani oleh orang-orang tua. Asetnya itu udah hilang, sisa tinggal liabilities, so jangan masuk hanya dalam pertarungan persepsi, fanatisme, termasuk sorry deh saya ngomong apa adanya, saya nggak pernah setuju itu sama yang namanya isme-isme kepada orang. Tegak lurus kepada orang, nggak ada. Itu Harmoko. Menunggu instruksi Bapak titik-titik gitu ya. Saya nggak berani nyebutin. Nanti langsung mati mic-nya kalau nggak mic-nya gitu kan. Menunggu instruksi titik-titik, tegak lurus kepada titik, enggak Bapak Ibu. Tegak lurus kepada kebutuhan Anda. Anda kerja di sektor apa, tegak lurus kepada nilai yang Anda yakini, solusinya apa terhadap masalah saya sebagai warga negara. Ketika itu terjadi, lagi-lagi ini bukan tentang Prabowo, ini bukan tentang Ganjar, ini bukan tentang Anies, ini tentang memastikan pemilu kita lahir dari rasionalitas kita. Makasih. Oke, mengingat keterbatasan waktu, boleh kita tepuk tangan dulu untuk Mas Toto dan juga Ibu Sinta ya. Ini waktu kita sudah hampir habis, saya ingin kasih pertanyaan terakhir ke Ibu Sinta sekalian closing statement ya, Bu Sinta. Kalau kita lihat era Jokowi selama 10 tahun ini bisa dikatakan cukup responsif ya kepada dunia usaha gitu ya, dengan kemudian ada Undang-Undang Cipta Kerja dan lain sebagainya. Pembangunan infrastruktur yang besar-besaran. The next leader, apa sih sebetulnya yang ada di bayangan pengusaha yang paling ideal untuk memimpin Indonesia? Ya, jadi yang jelas kita kan selalu mengatakan walaupun leader itu mesti punya visi, tapi yang pasti dia harus bisa action. Itu kan selalu ke situ ya. Nah, tapi saya mau kenapa ini saya mau tutup dengan ini? Karena
mungkin kita semua perlu menyadari sebagai pengusaha Indonesia bahwa pada akhirnya kunci utama ada di dalam pengembangan sumber daya manusia. Apakah kita ketahui bahwa 68% dari masyarakat Indonesia adalah malnutrisi? Malnutrisi, tidak cukup nutrisi. Ini satu PR besar buat pemimpin akan datang. Karena pada akhirnya bagaimana kita punya masyarakat yang kekurangan gizi. Itulah kenapa kami juga mensupport stunting, karena ini sangat hal-hal yang sangat penting. Kemudian quality education, tadi kita bicara soal pendidikan. Ini sebenarnya pembicaraan pendidikan ini sudah bicara lama soal pendidikan. Nah, quality education seperti apa, kurikulum apa yang tepat. Ini semoga tidak hanya pemilu yang kembali lagi mengatakan soal pendidikan, tapi apa persisnya yang bisa dibangun untuk memperbaiki kualitas pendidikan Indonesia. Jadi akses dan affordability, teman-teman. Saya rasa itu sangat penting. Jadi tidak hanya accessibility tapi juga affordability daripada pendidikan. Nah, kemudian juga kita selalu melihat bahwa pemimpin yang akan datang ini juga harus bisa berkolaborasi. Dengan kata lain, kita selalu menciptakan namanya pentahelix itu kenapa? Karena pemerintah tuh nggak bisa berdiri sendiri. Kita harus ada dengan pengusaha, dengan masyarakat, dengan civil society, dengan akademisi. Jadi konsep pentahelix ini benar-benar harus dikedepankan. Jadi kita perlu pemimpin yang memikirkan aspek dia nggak bisa jalan sendiri. Ini harus bersama-sama. Dan mungkin yang penting juga bahwa ekosistem yang harus diciptakan, baik itu kita bicara kemarin Pak Ganjar misalnya ngomongin soal pangan. Pangan itu memang penting-penting banget, penting sekali gitu loh. Tapi apapun yang kita lakukan, energi transisi dan lain-lain, itu semua kita harus mempunyai satu ekosistem gitu. Jadi kita harus jelas gitu, pada waktu kita membuat program di mana pemimpin yang akan datang harus melihat bahwa kita nggak bisa cuma bicara hulu atau hilir gitu. Kita perlu punya ekosistem keseluruhan dan inilah saya rasa master planning perencanaan. Itu kita selalu mengatakan Indonesia punya RPJMN dari Bappenas, tapi sebenarnya perencanaan ini yang sangat-sangat kunci untuk bisa kembali lagi yang saya katakan bagaimana perencanaan itu kemudian bisa ditermkan action untuk implementable. Nah, saya harapkan, saya rasa semua pengusaha mengharapkan bahwa kita perlu satu pemimpin yang bisa memberikan hal tersebut gitu. Bahwa kita mungkin nggak perlu terlalu banyak insentif, yang penting pengusaha bilang jangan diganggu. Kita cuma jangan diganggu lah, biarlah kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan bisnis kita tanpa gangguan gitu. Dan kalau yang namanya momok perizinan, regulasi dan lain-lain, itu memang banyak yang masih mengganggu sampai hari ini. Jadi saya pikir dari pengusaha, mungkin dari kacamata dunia usaha, kami mengharapkan bahwa memang pemimpin ke depan bisa melanjutkan apa yang sudah dilakukan Jokowi selama ini dari segi pengembangan infrastruktur yang luar biasa, dari segi reformasi struktural yang sudah dilakukan, tapi juga bisa melihat masalah-masalah lampau yang sampai dengan hari ini belum bisa terselesaikan gitu. Dan ini kita harus pada akhirnya membawa Indonesia ke depan. Indonesia ini mesti melihat ini menjadi negara Indonesia maju 2045, ini perlu effort bersama gitu. Jadi saya selalu mengatakan ini Indonesia Incorporated yang kita akan bangun bersama. Jadi pemimpin akan datang itu akan menjadi CEO daripada Indonesia Incorporated. Indonesia Incorporated is not just about business, it's about Indonesia as a country, and he's going to be our CEO. So, boleh tepuk tangannya untuk Ibu Sinta, closing statementnya. Tapi intinya kita jangan memilih pemimpin yang hanya berhenti di tataran teori saja begitu ya Bu, action yang betul-betul dibutuhkan. Mas Toto terakhir closing statement, Anda juga masih ada, singkat saja ya. Nanti kita akan berikan kesempatan untuk bertanya Bapak Ibu, ada 6 orang ya, nanti kita akan berikan kesempatan untuk tanya langsung. Mas Toto, closing statement, tahun depan pemilu ini adalah very critical lah ya buat Indonesia, jangan sampai kita salah memilih. Apa rekomendasi ataupun mungkin saran yang bisa Anda berikan kepada para peserta kita siang hari ini, sikap seperti apa? Iya, singkat ya, tadi saya pikir udah closing statement malah, tapi saya ini penganut
mazhabnya Romo Magni Suseno dalam setiap menghadapi pemilu. Saya konsultan politik yang sebetulnya harusnya berbaik-baik dengan semua calon presiden. Tapi ya saya jujur lah, saya pengamat yang kalau pilpres nggak netral-netral amat. Udah pada tahu lah gitu ya. Buat saya karena tadi udah dijelasin Bu Sinta, Golden Age dan lain-lain. Dan saya sepakat Bapak Ibu, kita tidak bisa mencari sosok ideal. Dalam sistem yang memang juga membentuk pemimpin dan calon pemimpin kita sudah pasti tidak ideal juga. Gimana mau ideal? Partainya fungsinya nggak berjalan, undang-undang pemilunya setiap 5 tahun sekali berganti, kadang-kadang tengah jalan ada revisi. Gimana kita membuat sesuatu yang sifatnya settle, rigid, nggak mungkin. So kita nggak mungkin mencari terbaik di antara yang terbaik karena sistem kita memang belum baik Bapak Ibu secara politik, tapi minimal berpartisipasilah dan saya selalu menggunakan filosofi pemilu harus saya gunakan untuk mencegah yang terburuk berkuasa. Itu aja, makasih. Thank you Mas Toto. Kita langsung saja masuk dalam sesi Q&A. Kita bagi dalam 3 sesi ya. Setiap sesi nanti saya akan kasih kesempatan kepada 2 penanya dulu. Dari floor, boleh unjuk tangan? Wow banyak ya. Oke kita dari paling ujung tadi ya, yang duluan ya. Mbak tadi boleh berdiri silakan. Tolong dikasih mic-nya panitia. Di belakang dulu Ibu, nanti setelah ini giliran Ibu ya. Oh maju saja, silakan Mbaknya boleh menghampiri mic-nya di depan sebelah sini. Ya. Kita akan kasih kesempatan bertanya untuk 6 orang ya, dan akan disiapkan merchandise buat para penanya. Silakan. Halo, selamat siang. Saya Sela Wijayanti. Terima kasih atas pemaparannya Pak Yunarto dan Bu Sinta. Nah, saya kebetulan di bidang coaching and training. Jadi saya tertarik dengan pernyataannya Bu Sinta tadi yang bilang bahwa UMKM kita itu 60%-nya itu adalah yang dari sektor mikro. Dan kita sebenarnya penting untuk supaya mereka bisa naik kelas. Pertanyaan saya itu Bu Sinta, sebenarnya ada nggak sih upaya dari pemerintah kita tuh supaya bisa memberikan pendidikan baik secara vokasi ataupun edukasi tambahan lah yang terstruktur supaya mereka itu benar-benar bisa naik kelas. Karena kalau dari pengalaman saya sebelumnya saya juga partisipasi di program prakerja. Itu juga memberikan pendidikan vokasi-vokasi tapi hanya kepada orang-orang yang mencari pekerjaan atau yang terkena PHK. Nah, sementara belum tersentuh nih untuk tadi pelaku UMKM terutama yang di sektor mikro supaya mereka bisa dapat suplemen atau pendidikan yang lebih terstruktur gitu. Ya. Oke, cukup ya. Silakan Bu Sinta. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang kalau kita melihat siapapun pemerintah saat ini maupun para calon pasti isu UMKM itu pasti dikedepanin karena itu isu seksi katanya ya. Nah, tapi sekali lagi memang permasalahan kalau ditanya pemerintah sudah lakukan apa sih untuk UMKM Indonesia? Banyak sekali yang sudah dilakukan. Dan ini kita tidak hanya bicara soal peningkatan kapasitas UMKM ya, jadi mulai dari tadi pendidikan, pelatihan, untuk untuk pengembangan produk UMKM, juga penetrasi pasar, juga akses financingnya, ini semua diperhatikan. Permasalahannya adalah scaling, karena jumlah yang terlalu besar itu tidak ada program yang kemudian bisa memperhatikan banyak gitu. Jadi dia ngambil, jadi saya ini buat siaging sedikit lucu. Kita lagi buat UMKM Go Global nih programnya. Saya ngelihat saat ini Bank Permata mungkin juga ada ya. Banyak sekali perbankan sekarang juga banyak membantu dari Bank Indonesia dan lain-lain. Tapi saya lihat dari Kementerian Perdagangan, Kementerian UMKM semua. UMKM yang diambil tuh UMKM yang itu-itu saja gitu loh. Maksudnya apa? Kita sudah punya list UMKM yang menjadi yang menjadi champion daripada banyak sekali institusi gitu loh. Jadi masalah kita ini banyak yang tidak terperhatikan, yang diperhatikan adalah yang memang sudah punya kemampuan dan itu lagi gitu. Jadi kalau sekarang mikronya itu jadi lebih, saya ngelihatnya bukan naik kelas, lebih
mendapatkan subsidi dari pemerintah gitu loh, untuk supaya dia bisa tetap hidup gitu. Nah ini yang saya rasa perlu satu program yang integrated. Saya mungkin juga para teman-teman pengusaha udah mengatakan, pengusaha besar pun sebenarnya mau bantu gitu loh, bagaimana UMKM itu bisa menjadi bagian dari supply chain pengusaha besar, itu salah satunya. Tapi yang penting roadmap UMKM Indonesia ini harus integrated dan tidak masing-masing institusi tidak bisa bekerja silo. Jadi bagaimana ini satu effort yang bisa dilakukan bersama tapi dengan roadmap yang sama gitu loh. Ini yang jadi isunya. Jadi kalau saya melihat kita perlu satu breakthrough untuk UMKM Indonesia, untuk mungkin juga kita perlu benchmarking, perlu kita lihat negara lain mana sih yang telah berhasil untuk peningkatan daripada UMKM ini gitu. Jadi scaling up ini adalah sangat penting dan itu dibutuhkan satu coordinated effort gitu. Sebenarnya pemerintah dengan undang-undang Cipta Kerja sudah mulai dengan sistem one number license ya. Jadi katanya UMKM nggak perlu perizinan macam-macam lah gitu, satu izin untuk semua. Tapi kenyataan di lapangan kan juga tidak seperti itu gitu, tidak semudah itu gitu ya. Jadi sekarang menurut saya permasalahan UMKM ini harus menjadi satu prioritas di mana concert effort harus dilakukan. Gak bisa masing-masing institusi cuman bekerja di silo. Dan untuk bisa mendatang yang paling bawah, mikro ini yang paling bawah, itu saya rasa pemerintah harus punya program yang bisa mencakup sebanyak-banyaknya UMKM, di mana dia tidak bisa hanya melalui program subsidi gitu. Nah ini sesuatu yang saya rasa peningkatan pelatihan ini juga perlu kembali kepada supply dan demand daripada market UMKM. Jadi kita juga harus perhatikan demand daripada market UMKM itu seperti apa. Makanya kenapa kemarin posisi kami terhadap TikTok untuk e-commerce dan lain-lain ini sangat pengaruh kepada UMKM kita gitu. Jadi hal-hal semacam ini juga harus diperhatikan. Jadi tidak hanya dari supply bagaimana mempersiapkan UMKM, tapi juga dari demand market kita yang bisa memanfaatkan produk daripada UMKM. Oke, baik kita ke penanya berikutnya. Baik Bapak yang berkacamata silakan. Setelah itu nanti kita akan kasih kesempatan dengan Mas yang di belakang ya. Terima kasih kepada Bu Shinta dan Pak Winarto. Hari ini kita dapat banyak informasi tentang pemilihan umum yang akan terjadi. Dengan tema yang ada, yang tadi seperti apa sih setelah 2024, saya minta ada permohonan, request kepada Bu Shinta. Saya tertarik dengan Ibu Shinta yang katakan akan membuat satu permohonan kepada 3 calon presiden itu. Itu akan menurut saya menjadi satu hal yang lebih penting dan kuat. Dan di situ saya harapkan, Ibu udah bicara secara detail banyak, tapi mungkin saya hanya sedikit permohonan saya adalah paling penting adalah ini di waktu yang Pak Jokowi, peraturan-aturan udah banyak yang sudah berubah dan sudah bagus. Itu udah bikin jalurnya. Dan yang golden, yang era yang Ibu sampaikan itu bagus. Hanya di sini belum ada jelas. Kita akan lihat APBN dari kita itu berapa sih alokasi untuk education dan healthcare. Education dan healthcare. Jadi manpower atau human resources itu kalau nggak mau dikuatkan, mungkin kita bisa naikkan. Kita masih tergantung terhadap banyak yang kurang human resource-nya. Jadi saya mohon di sinilah satu hal, dan juga untuk healthcare. Ibu bicarakan malnutrisi tadi, itu bagus sekali. Tapi healthcare kita harus ada banyak hospital atau banyak yang rumah sakit di mana sekarang BPJS segala itu sudah, kartu sehat sudah. Tapi kalau di mana-mana orang pergi, mereka belum bisa dapat kesehatan. Jadi alokasi untuk APBN di sini yang penting. Dan terakhir, ini acara ini dari perbankan. Perbankan ini bisa bantu. Bagaimana kasih
untuk yang dukung tadi Ibu bicarakan UMKM. Kalau kita bisa di sini dapat apa itu loan atau kredit dengan mudah, itu akan membantu juga. Jadi semua ini saya mohon bisa ditampung di dalam permohonan Ibu. Terima kasih. Jadi bentuknya bukan pertanyaan tapi titip pesan. Ya, ya. Bu Sinta ini Saya banyak yang bergantung nih kepada Apindo juga nanti ya untuk menyampaikan rekomendasi. Terima kasih Pak, dan itu yang saya katakan kepada teman-teman pengusaha juga gitu loh. Saya tahu setiap pemilu mereka pada ketakutan, ada yang tadi dikatakan ada yang mungkin pergi, kita istirahat dulu deh, vacation dulu ya apa pemilu. Karena pasti didatengin tuh kalau udah pemilu, mau pemilu pasti kan didatengin ya pengusaha-pengusahaanya. Saya bilang jangan khawatir, yang penting sekarang adalah itu tadi, kita mesti proaktif juga. Apa yang sebenarnya kita harapkan dari pemimpin ini, calon pemimpin kita ini harus kita berikan masukan-masukan ini. Dan ini masukan-masukan yang harus konkret gitu loh. Tadi dikatakan mengenai kesehatan, saya setuju banget kenapa kemarin kita juga mendukung Pak Menkes untuk Undang-Undang Kesehatan ya. Karena menurut saya itu satu breakthrough. Kalau dilihat dari Undang-Undang Kesehatan Indonesia, ini udah menunggu berapa lama sampai akhirnya itu bisa keluar. Itu satu achievement yang luar biasa. Jadi menurut saya pengusaha ini memang kita nggak bisa tinggal diam juga gitu loh. Kita perlu memberikan input dan masukan-masukan ini dan kita perlu meyakinkan siapapun itu pemimpinnya pada akhirnya kita bekerja untuk Indonesia gitu. Jadi kita mau sama-sama membesarkan Indonesia. Kalau saya selalu mengatakan kalau akhirnya pengusaha maju, Indonesia juga pasti akan maju gitu. Jadi ini saya rasa kuncinya Bapak, terima kasih dan mohon kalau ada masukan-masukan yang konkret silakan, kami di Apindo sedang mempersiapkan roadmap perekonomian semua sektoral ada, mulai dari yang manufaktur, sektor kesehatan, semua energi, semua sektor itu tercover dan kita bicara dengan dengan asosiasi-asosiasi sektoral juga. Oke, baik. Kita kasih lagi kesempatan untuk bertanya, Mas yang di tengah-tengah ini silakan. Langsung menuju mic dan setelah ini Bapak ya. Giliran Bapak ya nanti ya setelah ini. Silakan sebutkan namanya dan pertanyaan. Baik, terima kasih. Pertama kali saya ucapkan kesempatannya luar biasa sekali. Ini pertanyaannya untuk Mas Toto ya, perkenalkan nama saya William. Sebagai mungkin perwakilan anak muda ya, walaupun nggak muda-muda banget, yang mungkin sangat peduli ya terhadap keberlangsungan negara Indonesia kita tercinta. Untuk Mas Toto, pertanyaannya mungkin masih teringat ya di benak kita semua tahun 2019 pemilu di mana itu ada namanya istilah cebong dan kampret, dan itu cukup tensinya cukup tinggi dan cukup bisa dibilang memecah belah ya antara sisi satu, mungkin tadi suami istri juga bisa terpecah belah menjadi cebong dan kampret, dan itu juga cukup berkesan lah di kami anak-anak muda. Kesannya terhadap pemilu 2019 sangat terasa sekali. Nah, tapi seperti yang kita tahu, setelah terpilih, Presiden terpilih Pak Presiden Jokowi, kita seluruh warga Indonesia sepertinya kena prank Pak. Setelah ada ricuh, cebong kampret, ternyata pasangan oposisi yang di sana ada Pak Prabowo diangkat menjadi Menteri Pertahanan, dan juga sekalian nih calon wakil presidennya Pak Sandiaga Uno diangkat menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah, ini seperti kita semua udah berdebat, udah heboh sana sini, ribut, panas, mungkin ada yang pacaran juga berantem karena perbedaan pilihan pandangan politik. Ternyata kita di prank bergabung menjadi satu kesatuan di pemerintah. Mungkin which is itu juga bagus ya, meredam semua tensi politik yang sudah pernah ada, itu bagus sekali. Kita semua jadi hidup kembali berdamai. Nah, pertanyaannya sekarang di 2024 ini seperti yang kita tahu, kalau tidak ada perubahan masih ada 3 calon yang akan maju. Mungkinkah menurut Mas Toto ini nanti akan muncul nih cebong, kampret, satu lagi nggak tahu apa nih, itik atau apa gitu, segala macam, itu mungkin nggak akan muncul situasi yang kurang lebih sama seperti 2019. Dan juga menurut Mas Toto nih, setelah nanti sudah terpilih misalnya siapapun itu, Pak Anies, Pak Ganjar ataupun Pak Prabowo, mungkin nggak nanti ada prank kedua lagi nih, part 2 nih,
antara yang tadi. Ternyata semua ini kita cuma disuguhkan sandiwara aja nih. Ini perang politik ini cuma sandiwara, nggak tahu ujung-ujungnya nanti menyatu lagi menjadi satu kesatuan pemerintahan. Itu saja dari saya Mas Toto, sekian dan terima kasih. Terima kasih William, kayaknya belajarnya ilmu politik kayaknya ya. Kritis loh anak muda ini. Ini tadi terlewatkan juga nih Mas Toto. Jadi mungkin tidak sih politik identitas itu dimainkan lagi satu hal. Kedua, strategi merangkul lawan jadi kawan, kemudian kemudian koalisi yang bergabung ke pemerintah banyak, oposisi hanya sedikit. Itu strategi yang akan diterapkan lagi tidak untuk capres berikutnya? Ya, kepada korban prank politik 2019, William. Pertama, saya yang pada saat gini, secara aktual apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi secara politik praktis itu terobosan yang terbukti saat itu tepat. Kenapa saya katakan tepat? Saat itu Pak Jokowi mungkin nggak tahu akan terjadi COVID. COVID itu situasi extraordinary yang membutuhkan sebuah pengambilan policy yang kemudian melampaui sistem bernegara dan harus dilakukan dalam waktu cepat. Vaksin dan bansos dan lain-lain. Memang saya waktu itu nggak mencoba membayangkan kalau Prabowo kemudian tidak diambil saat itu dan kemudian masih dalam kondisi panas. Saya nggak kebayang mandeknya pengambilan keputusan kita pada saat COVID. Jadi dalam konteks itu makanya bahasa saya secara taktis keputusan Pak Jokowi tepat. Tapi secara prinsipil yang dilakukan oleh Pak Jokowi sebetulnya bukan hal yang bagus dalam konteks demokrasi. Yang namanya kedewasaan berdemokrasi itu terjadi siapapun yang kalah dalam pertarungan sekeras apapun, beda satu suara pun mereka mengakui kekalahan. Itu terjadi pada Al Gore pada saat dulu kalahnya itu menang popular vote tapi kemudian kalah dalam konteks penghitungan suara secara distrik, nggak ada ribut sama sekali. Kita 2 kali pemilu, kita punya 2 versi quick count loh. Kita sempat 2014 punya 2 versi presiden, satu versi TV merah, satu versi TV biru. Sumiang salah satu, tapi dia yang dulu TV-nya benar kira-kira gitu. Bukan TV yang salah. Sekarang saya nggak tahu TV-nya gimana. Sudah tidak di elang biru. Oh ya bukan TV-nya Sumiang lagi, udah bukan di Metro ya. Nyebut merek lagi saya. Buat saya, makanya saat itu pada saat Pak Prabowo masuk tetap saya kritik. Bukan Pak Prabowo-nya tapi Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Hebatnya di mana? Anda dikasih jabatan menteri yang anggarannya terbesar dari seluruh pos kementerian. Lalu ketika Anda dikasih jatah menteri dan Anda kemudian menyatakan mendukung, Anda disebut negarawan. Negarawan itu ketika kalah, diakui kekalahan seperti Al Gore. Seperti Pak Habibie ketika ditolak pertanggungjawabannya tahun 99, dia menyatakan diri tidak akan maju menjadi capres. Padahal kesempatannya besar, itu negarawan. Tapi kemudian dapat jatah 3 menteri, kemudian disebut negarawan, mau sampai kapan kita mengulang pola seperti ini? Salah satu yang membuat kualitas dari visi, misi dan program seorang presiden yang punya niat baik buat negaranya untuk berlari itu menjadi gagal adalah beban di kakinya ketika membentuk kabinet itu setengah harus langsung dialokasikan kepada para politisi. Kita bicara jujurlah apa adanya. Apakah kemudian prerogatif itu digunakan sepenuhnya oleh Pak Jokowi untuk kemudian memilih kalau yang disodorkan jelek dia nggak mau kemudian ganti? Enggak. Ada 5 menteri dari pemerintahan Jokowi jilid 1 dan 2 yang sudah jadi tersangka. Satu lagi katanya sekarang dikabarkan jadi tersangka, saya nggak berani ngomong karena belum ada press release gitu ya dari KPK. Semuanya adalah politisi. Nggak ada yang dari kalangan teknokrat. Semua. Mau dari Gerindra, Nasdem, PDI Perjuangan, sama. Dan kemudian diulang kembali. Kalau kita menilai
apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dengan Pak Prabowo kemarin baik secara prinsip ya, kita akan terus-menerus terjebak dalam situasi seperti itu. Membiarkan presiden kita, gak apa-apa Pak, yang penting salaman dan segala macam. Nah balik lagi, apakah keterbelahan, masuk ke pertanyaan tadi, apakah keterbelahan itu harus akan tidak ada lagi dalam pemilu di Indonesia? Saya juga punya pandangan yang berbeda. Demokrasi itu adalah mengelola keterbelahan, bukan memusnahkan keterbelahan. Keterbelahan itu harus ada dalam demokrasi. Coba lihat apa yang terjadi di Amerika Serikat. Keterbelahan antara pemilih Demokrat dan Republik itu jelas sangat terbelah ketika mereka berbicara mengenai pajak, ketika mereka berbicara mengenai healthcare, ketika mereka berbicara sampai hal sensitif terkait boleh aborsi atau tidak. Ketika mereka berbicara mengenai LGBT, mereka jelas terbelah. Tapi terbelahnya itu karena sebuah pemikiran, filosofi pemikiran, mindset pemikiran. Jadi demokrasi itu harus bising, tapi bisingnya itu ada di level apa? Apakah hanya sebatas karena agama saya berbeda dengan Anda? Itu nggak boleh. Bisingnya itu karena etnis saya lebih banyak jumlahnya dibanding etnis Anda? Itu yang nggak boleh. Jadi saya nggak setuju juga dengan sekarang ada bahasa jargon-jargon baru. Setiap ditanya apapun, capres akan menjawab, yang penting kita bersatu. Demokrasi yang riang gembira. Namanya sekarang lain. Apa tuh? Bertanding untuk bersanding. Nah, bertanding untuk bersanding. Mantap. Jangan khawatir, yang penting Anda dapat posisi. Nah, makanya kan kalau Bapak Ibu kemudian misalnya ya ada yang bertanya, kita nggak usah sebut nama. Kok udah tahu surveinya rendah masih aja maju sih gitu kan. Saya nggak sebut nama gitu ya. Kan masih ada putaran kedua. Saya sekarang bertanding supaya saya bisa nanti bersanding. Dan harga saya lebih mahal ketika saya kemudian di putaran kedua negosiasi. Karena ada pola-pola yang seperti itu terjadi. Tapi balik lagi, demokrasi itu harus bising. Tapi bisingnya seperti apa? Tadi saya senang loh, 2 pertanyaan pertama masuknya ke Bu Sinta. And they're talking about their own interest gitu ya. Saya gerak di bidang coaching, training, kok saya ngeliat vokasi lemah dan bla 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 dan bla bla bla. Saya berharap ketika menghadapi pemilu, kita jangan semua warga ini menjadi manusia politik. Mikirin, Pak bener gak koalisi partainya segini? Kalau Wapres bagusan si RK apa si Mahfud? Nggak usah pikirin gituan. Anda kerja di sektor apa, kebutuhan Anda apa yang menurut Anda di pemerintah masih tidak disokong dan disupport, gugat, tuntut, tanya. Itu yang terjadi di negara-negara maju. Kalau kita kemudian hanya menjadi manusia-manusia politik, nanti pengamat politiknya kebanyakan saya nggak laku Bapak Ibu. Itu kan yang terjadi di Indonesia ketika masuk masa pemilu, semua menjadi pengamat politik, semua merasa seakan-akan jadi elit. Aduh gimana nih kalau PKB masuk nih ke koalisi sana nih, emang apa urusannya sama kita? Makanya Mas Toto jadi pengusaha aja, nggak usah. Oh sudah ya, sudah merangkap, ya kan? Dan ya balik lagi itu tadi, apakah prank itu akan terjadi? Saya meyakini iya, tapi pembenarannya satu William, karena kita memang punya sistem anomali ajaib. Kita mungkin bisa disebut satu-satunya sistem pemilunya yang memaksa siapapun yang akan jadi capres itu langsung kakinya terikat untuk bagi-bagi kursi menteri dan memastikan dirinya harus mengawasi mayoritas parlemen. Sehingga yang terjadi adalah prank-prank seperti tadi, karena kita adalah negara dengan sistem presidensial yang menganut pemilu dengan sistem parlementer. Artinya apa? Pada saat baru jadi capres, langsung capresnya dibebani harus menguasai 20% atau 25% suara di level parlemen. Artinya apa yang harus dilakukan oleh capres? Simple, saya nego dengan partai-partai, saya nego dapat berapa menteri, saya nego berapa maharnya, dan kemudian saya baru bisa lolos jadi calon presiden. Belum lagi kalau kita bicara nanti ada 2 putaran, putaran kedua supaya bisa menang, ada partai yang nganggur nih. 3 partai yang nganggur misalnya, supaya bisa menang, saya nego lagi. Ya udah deh, 4 kursi menteri gua kosongin lagi buat lu. Dan yang terjadi adalah prank-prank seperti itu, sehingga 2024 kita belum bisa sih berharap sesuatu yang ideal, tapi minimal jangan pilih pemimpin yang salah sampai
kemudian sistemnya juga kita perbaiki bersama-sama. Baik, boleh saya minta tepuk tangannya untuk Mas Yunarto Wijaya dan juga Ibu Sinta Kamdani. Saya sudah diingatkan oleh panitia bahwa waktunya sudah melebihi ya dari yang sudah direncanakan. Saya ingin terima kasih sekali lagi kepada Mas Toto dan juga Ibu Sinta untuk insight yang luar biasa. Sebetulnya masih banyak yang kita bisa gali, tapi setelah ini mungkin Bapak Ibu tertarik untuk sesi pribadi ya. Tapi rate-nya beda ya Bapak Ibu ya. Dan untuk sesi kali ini kita harus sudahi dulu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal bagi Bapak dan Ibu untuk menentukan ya. Karena saya yakin Bapak Ibu di sini jangan semua. golput Sumi, jangan golput. Jangan golput karena Bu Sinta tadi udah bilang kita tetap optimis. Dan harus aktif begitu ya Bu Sinta ya untuk memberikan input juga kepada pemerintah. Baik, terima kasih juga Bapak Ibu semua. Saya persilakan Mas Toto dan Ibu Sinta untuk berfoto dulu sebelum kita sudahi sesi ini.